Sulap. Tapi sulap itu sebagaimana kejadian yang ada antaranya Fir'aun yang pakai dengan tukang sihirnya dan Nabi Musa pakai mukjizat, sedangkan tukang sihirnya Nabi Musa itu adalah pakai ilmu sulap, bukan memakai setan, bukan memakai jin. Karena itu ulama tidak memperbolehkan sulap. Sulap itu adalah memang menggunakan alatul hindisah, alat-alat rekayasa. Itu pun nggak diperbolehkan. Ada yang sudah mengeluarkan fatwa, yaitu Yordania, bahwa sulap itu boleh digunakan hanya untuk permainan, hanya untuk hiburan, bukan untuk sebagai polisi loh ya. Jadi jangan kemudian Marcel ini adalah sebagai kayak penyidik, sebagaimana hakim. Kalau memang ada dari warga melakukan kesalahan, maka laporkanlah pihak yang dirugikan. Nah, masalah ilmu sulap itu banyak yang nggak memperbolehkan, apalagi nanti yang bisa membahayakan diri. Ada beberapa keilmuan yang model klinik ini supranatural itu diperbolehkan dengan syarat pertama adalah al-khiyar, orangnya adalah memang ahli kebaikan. Kedua, dia ini adalah mutasyari', berpegang syariat betul. Kalau nggak memegang syariat jangan dianggap. Kemudian adalah al-ikhtiyar, orang ini normal, adamul khilafi, tidak melanggar syariat. Nomor 3 adalah tidak membahayakan antara satu dengan yang lainnya. Walaupun nanti itu ilmu itu hebat tetapi membahayakan orang lain, maka itu tidak diperbolehkan. Dan memang apa yang dikatakan bahwa banyak orang-orang yang katanya Kiai Marsudi Suhud bahwa dukun dipanggil kiai, yang kiai dikatakan dukun. Ruqyah walaupun ada yang dikatakan paling syariah sendiri, itu kadang-kadang juga pakai trik. Ya, di sini ada beberapa magnetnya, ada kayak tenaga dalamnya, padahal itu berarti alatul hindisah, alat-alat rekayasa. Dan itu tidak diperbolehkan. Karena itu dari peruqyah sendiri setelah saya pantau yang di sini ya, kalau memang ruqyah aja, kalau memang ruqyah saja, nggak usah mengedarkan seperti tukang obat ya. Ini kan sama aja kayak tukang obat yang di jalanan, tetapi ini adalah memakai manjit. Nah, ini yang diharuskan. Jadi kemudian mempromosikan, akhirnya satu dengan yang lain bertarung. Karena itu kita menginginkan umat ini adalah yang rukun. Nah, masalah Ustadz Faizar, masalahnya dengan kitab Syamsul Ma'arif, kalau saya lebih baik memang dihindari. Tetapi dari pihak-pihak yang mengajarkan kitab itu jangan dituduh sebagai pengajar kitab sihir. Karena di Bogor ini, terutama Bogor Barat, mengaji kitab Syamsul Ma'arif itu banyak. Dan memang ada anak orang yang juga boleh. Yang penting tadi apa syaratnya? Mutasyari', berpegang dengan syariat. Walaupun itu pakai ruqyah syariah, tetapi dia tidak berpegang pada syariat, juga nanti tidak boleh. Jadi kita jangan tertipu pada masyarakat bahwa tertipu dengan embel-embel syariah. Ada yang tanya? Tapi kalau dari MUI sendiri melihat Marcel itu masih seperti apa sih Pak? Masih lantasnya pesulap biasa menghibur, mengedukasi atau? Sementara ini secara pribadi bagi saya lihat memang gak menghibur. Kita lihat kita dari realita kenyataan bahwa itu umat terbelah. Ada yang mencaci Marcel, ada yang mencaci Gus Udin. Gus Udin penipuannya pihak yang belum melaporkan. Nah, ini yang harus diikuti etapa-etapa aja. Jadi Marcel adalah kalau memang hiburlah sebagai pesulap dengan memakai yang memang hibur. Jangan lihat para pesulap-pesulap yang lain tidak akan membuat gaduh sebagaimana Limbat, maka dia tidak
bicara. Tadi juga sudah saya sarankan agar jangan sebagai pesulap, lebih baiknya arahkan bagaimana kalau minta arahkanlah ke NU, ke MUI, ke pusat, arahan kepada ke PBNU, arahan ke mana, ke Muhammadiyah. Mengapa? Supaya nggak terjadi kegaduhan, umat ini tidak terbelah. Karena dalam Ibnu Katsir itu dijelaskan bahwa yang termasuk sihir itu adalah namimah. Namimah itu apa? Mengadu domba. Mengadu domba untuk apa? Menjatuhkan orang lain dan memecah belah umat. Itu nggak boleh. Nah, tujuannya mungkin awal-awal kita adalah memang baik, tapi kemudian sudah merambah ke sana kemari, kita sudah melanggar dari maqasid syariah. Akhirnya umat Islam diadu. Malu kita, malu umat Islam kita diadu. Gus Samsudin Muslim, ya, Marcel Muslim, ini diadu. Ada jalan keluarnya. Kalau memang salah, akuilah salah, walaupun tidak dimaku media. Ya, diakui kalau memang pakai sulap, ya udah, gak usah pakai sulap. Bagi yang sulap, gunakanlah yang untuk menghibur, bukan setiap kontennya membuat masyarakat terbelah. Tapi Ustadz, salah satu argumen dari Marcel tentang dukun gitu, kayak dia bilang ada pergeseran arti kata dari dukun tersebut. Kalau dukun sekarang udah dinilainya itu negatif gitu. Sebenarnya kalau dari dalam Islam sendiri itu dukun artinya itu apa sih Pak Ustadz sebenarnya? Dukun tidak identik dengan kahin, ya. Yang di dalam hadis itu adalah kahin. Nah, jadi kahin itu adalah memprediksi orang yang merasa sok tahu dengan masa yang akan datang. Itu MUI sudah mengeluarkan fatwanya, nggak boleh. Tetapi kita harus realita. Di Bogor itu bayi itu dipanggil dukun bayi, ya, dukun bengkong. Itu realita ada. Tapi jangan gebiak unta, ini adalah warisan. Memang di MUI mengeluarkan fatwa adalah perdukunan, nggak boleh. Tapi itu perlu penjelasan. Karena dilihat di KBI bahwa ada dukun itu ada berapa gitu. Ada dukun pada waktu orang hajatan, ya nungguin, punya keahlian. Dan dukun ini adalah memang sudah ada sebelum Islam atau Nasrani datang. Nah, bagaimana caranya? Orang di sini kebanyakan orang pinter dalam hal olah supranatural dikatakan dukun. Nah, nyimpang atau tidak itu didasarkan agama. Benar atau tidak, kalau memang pandangan agama, Muhammadiyah bisa rananya, NU punya rananya, Persis punya rananya, MUI, bukan keputusan satu orang. Kalau keputusan orang bahaya, akan menimbulkan pro dan kontra. Akhirnya seperti ini. Karena itu lebih baik kalau memang Marcel itu adalah benar, tunjukkan, minta fatwa ke beberapa ulama-ulama yang ada, bukan sepihak. Kemudian hanya konsentrasinya ke Faizar. Faizar apa yang disampaikan mengenai Samsul Ma'arif itu juga khilaf. Ada orang NU yang nggak memperbolehkan Syekhina wa Murabbi Rohina, Kiai Fadl, Mbah Fadl Senori nggak memperbolehkan. Tapi realita ulama banyak sekali yang mengaji kitab Samsul Ma'arif. Itu adalah masalah khilafiyah. Jangan memperuncing perbedaan. Ayolah rukun, bangun bangsa ini. Ada lagi. Tapi fokusnya Marcel itu sebenarnya lebih ke dukun-dukun palsu yang melakukan praktek dan tetapi membawa agama, hanya berkedok agama gitu. Itu sudah saya katakan bahwa kalau memang itu adalah seperti, makanya tadi saya ngomong bahwa ruqyah syariah, apakah seperti yang dikatakan Ustaz Faizal, apakah sudah ada izinnya dari DSN? Juga belum. Kesyariahannya itu dipertanggungjawabkan. Di MUI ada lembaga Dewan Syariah Nasional, ada di NU itu tim lembaga ruqyah, mungkin di Muhammadiyah juga ada. Lah itu didiskusikan. Jadi memang harus ada sertifikatnya gitu untuk melakukan hal. Ya, itu lebih afdolnya. Nah, yang penting kan nggak melanggar agama. Kalau intinya, tetapi negara kita itu supaya nggak timbul fitnah, maka kita nggak, setidaknya harus ada lembaga. Kita ada negara. Akhirnya kan saling tuduh menuduh, saling menuduh. Marcel katanya pernah ikut Reiki, katanya masalah dukun. Akhirnya wis nggak karu-karuan. Ini sudah nggak jelas jeluntrungnya. Akhirnya ada Marcel juga kemudian kadang-kadang mencuplik Kiai NU seakan-akan membenarkan tindakannya. Ini kan juga sangat sulit sekali.
Nah kalau saya rukun aja, sulap jadilah pesulap untuk yang menghibur. Jadilah kalau memang Ustadz Faizal atau lain sebagai ruqyah, apa sebagai peruqyah aja yang benar. Bagaimana jangan kemudian seakan-akan keputusannya adalah ini adalah sudah mewakili, sehingga masyarakat kemudian oh benar ini Ustadz Faizal. Entar dulu. Kalau memang mengeluarkan statement ini dari MUI, ada kitab ini Syamsul Ma'arif haram, ini dari NU mengatakan haram, mana ini persis, monggo. Tapi kalau pribadi jangan. Ingat Muhammadiyah walaupun katanya ada anti kitab Syamsul Ma'arif, mereka juga ada yang pakai. Dan orang NU walaupun memperbolehkan kitab Syamsul Ma'arif, tidak semuanya juga mau. Karena nggak kuat. Karena syarat yang harus dimiliki kitab Syamsul Ma'arif itu sangat berat. Sangat berat sekali kitab Syamsul Ma'arif itu. Orangnya yang mengaji itu harus menguasai haqaiqul iman. Itu Faizal membuka qaf. Apakah Ustadz Faizal tahu qafnya itu? Enggak akan bisa membedah kalau imannya belum sampai bihaqaiq. Yang dibacakan Ustadz Faizal kitab Buhiyatul Murtasidin, nanti di hasyiah kitabnya kitab Fathul Wahhab itu juga beda lagi, gitu loh. Jadi intinya adalah jangan mempecah belah umat. Kalau memang ada penipuan, laporkanlah ke pihak yang berwajib, orang yang merasa dirugikan. Ingat kasusnya Guntur Bumi adalah yang bersangkutan melaporkan, bukan orang lain, gitu loh. Oke. Masih Ustaz. Ustaz, terima kasih atas keterangannya. Oke. Dengan siapa Ustaz? M. Munawir Al-Qasimi. MUI Pusat. MUI Pusat. Ya tapi jangan mengatasnamakan anggota MUI nggak apa-apa. Tapi mengatasnamakan jangan. Karena MUI belum mengeluarkan itu adalah ranahnya siapa? Ranahnya Pak Marsudi Suhud. Oke, Pak.